Yesus. Mari bersorak-sorai sama-sama buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. I'd rather sleep walking on water and spend my life wondering what if. Lord, if it's you, tell me to come, 'cause you alone can tame the wildest wind. I know I can make it, 'cause it was your voice that I heard. So I'm stepping out on your word. This is how you walk on water, one foot in front of the other. Never gonna let you go on, just put one foot in front of the other. I got a faith deeper than feelings, 'cause I know a name that's greater than the storm. I got a God who never ever fails me. It's close enough to catch me if I fall. I know I can make it, 'cause it was your voice that I heard. So I'm stepping out on your word. This is how you walk on one foot in front of the other. Never gonna let you go on, just put one foot in front of the other. This is how you walk on one foot in front of the other. Never gonna let you go on, just put one foot in front of the other. I'm stepping out on your word. I'm stepping out on your word. I'm stepping out on your word. I'm stepping out. Say, I'm stepping out on your word. 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 Kita punya Allah pembuat mujizat. Jangan gentar, jangan takut, jangan khawatir. Mari sama-sama menari buat Dia. 1, 2, 3, 4. To the right, to the left. Go dance with me, yeah, dance with me. Come on, ayo menari. To the right, to the left. Yo, dance with me and dance for Him. This is how you walk on water. One foot in front of the other. Never gonna let you go on, just put one foot in front of the other. This is how you walk on water. One foot in front of the other. Never gonna let you go on, just put one foot in front of the other. Say the word and I'm walking on water. Say the word and I'm walking on water. Say the word and I'm walking on water. Come on, say the word and I'm walking on water. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kalau dulu Engkau mengadakan mujizat, hari ini pun Tuhan yang sama mengadakan mujizat bagi kami. Haleluya. Mari sama-sama puji Dia. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran.
sejarah tak ada menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Katakan, Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran. Katakan, Kau Alfa Omega. Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. One more time, say, hidupku penuh mujizat. Haleluya. Shalom EOG. Hari ini kita mau sama-sama belajar tentang Hero in Me. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Hari ini kami boleh berkumpul walaupun nggak dalam keadaan yang sebenarnya, tapi kami mau sama-sama belajar mengenai kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Beri kami hikmat sehingga kami dapat mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, kita mau sama-sama belajar tentang Hero in Me. Apa sih Hero in Me ini? Hero in Me itu sesuatu yang ada dalam diri kita. Nah, pertama kita mau sama-sama bayangin dulu ya. Kalau ada dua buah benda, misalnya botol yang berisi dan botol yang kosong. Lebih mudah mana untuk kita menghancurkannya? Tentu botol yang kosong ya, nggak hanya botol, kotak, gelas, atau apapun itu, kalau sesuatu yang berisi, kita akan lebih susah untuk menghancurkannya atau merusakkannya. Sedangkan yang kosong, pasti lebih mudah untuk kita menghancurkan atau merusakkannya. Ini sama seperti dalam diri kita. Nah, pertanyaannya, apa sih yang harus ada di dalam diri kita ini? Sesuatu, kita harus mengisi dengan apa diri kita ini? Kita mau sama-sama buka di 1 Korintus 3 ayat 10-23. Tentang dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Nah, yang pertama dasarnya. Jadi kita harus isi dasar yang pertama adalah dengan Yesus Kristus. Kemudian, lanjutin ya. Ayat yang ke-12, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak,
Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Nah, ini poin penting yang kedua. Jadi ada roh Allah yang tinggal di dalam diri kita. Kita lanjutkan dulu ya. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya yang kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Nah, seperti yang kita baca tadi ya. Yang pertama ada Yesus Kristus dan Roh Allah yang hidup di dalam diri kita. Nah, untuk realnya sebenarnya apa sih yang harus ada di dalam diri kita? Kalau aku boleh ngomong, yang paling penting itu integritas. Semakin kita sedikit integritas dalam diri kita, kita bakal jadi pribadi yang semakin rapuh. Kita tuh mudah untuk dihancurkan, mudah untuk dirusak oleh dunia ini ataupun oleh orang-orang di sekitar kita. Kita gampang terpengaruh hal-hal yang seperti itu. Nah, integritas sendiri itu apa sih? Apa sih integritas itu? Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, integritas itu mutu, sifat, keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan atau dengan kata lain kejujuran. Yang paling penting sebenarnya integritas itu adalah apapun yang kita lakukan, apapun yang kita omongkan, semua itu sama. Nggak cuman yang dilihat orang. Kalau cuman yang dilihat orang kan gampang ya, kita itu dengan gampangnya kita bisa berbuat baik, kelihatan baik sih. Bukan berbuat baik benar-benar ya. Jadi seringkali kita pengen menunjukkan diri kita yang baik, pengen menunjukkan diri kita yang paling bagus kayak gitu. Tapi sebenarnya dalam diri kita itu seperti apa? Itu yang tahu cuman kita sendiri dan Tuhan pastinya ya. Contoh nih, sekarang ini kan musim sekolahnya online ya. Sekolah, kuliah, semuanya online. Sebenarnya banyak banget celah buat kita nggak berintegritas. Salah satunya mencontek. Nah, kita mau kerja tugas sendiri atau dikerjain, apalagi sekarang kayak gini ya, musim kayak gini nih, susah sekali buat kita ngerasa aku mau kerja sendiri, aku nggak mau nyontek, itu lebih susah lagi. Dulu waktu sekolah normal aja sudah susah ya rasanya, kita ngerasa, duh kalau aku nggak nyontek, tapi teman-temanku nyontek, teman-temanku bagus, nilaiku jelek sendiri. Apalagi sekarang, semua bahkan kerjaan TR, PR, tugas-tugas bisa dikerjakan sama orang lain, nggak ada yang tahu gitu ya. Tapi sebenarnya waktu kita nyontek, kita puas nggak sih? Padahal itu bukan hasil kita loh, walaupun kita dapat nilai yang bagus ya. Tapi kita tuh sebenarnya dari dalam diri kita tuh nggak ada kepuasan tuh. Kalau kita mau jujur sama diri kita sendiri, kamu belajar sungguh-sungguh, terus nilaimu bagus, kamu seneng nggak, puas. Tapi waktu kamu nggak belajar, kamu nyontek, terus nilaimu bagus, pasti kamu merasa biasa lah kayak gitu loh. Pasti kamu merasa ya wajar lah nilaiku bagus, aku nyontek kok kayak gitu. Wajar nilaiku bagus, tugasku bagus, aku dikerjain sama orang yang memang ahli di bidang itu kayak gitu. Nah, banyak orang yang curang, nggak cuman nyontek aja. Di kehidupan yang nyata pun banyak orang curang, banyak orang berbuat yang nggak baik. Mereka mikirnya, alah cuman kesalahan kecil, cuman curang-curang sedikit, nggak menyakiti orang lain, nggak istilahnya itu
aku nggak merugikan orang lain apa-apa, sama kayak kalian nyontek, kalian ngerjain tugas nggak ngerjain sendiri tapi dikerjain orang lain kayak gitu, sebenarnya nggak merugikan orang lain juga tuh. Yang rugi itu diri kalian sendiri, tapi kan kalian ngerasanya oh nggak apa-apa, yang penting nilaiku bagus kayak gitu. Tapi sebenarnya dari dalam diri kita, kalau kita mau jujur, semua yang kita bilang oh nggak apa-apa, semua orang juga kayak gitu. Kalau kita mau jujur di diri kita sendiri ya, kita tahu tuh kalau itu salah. Kita tahu kalau itu sebenarnya nggak benar tetepan. Apapun yang terjadi, nggak ada yang bisa membenarkan perilaku kita yang seperti itu kan. Kenapa? Karena di dalam diri kita ini masih ada roh Allah yang menjagai kita, masih ada roh Allah yang mengingatkan kita. Setiap kita berbuat salah, walaupun itu hal yang kecil, walaupun itu hal yang ya nggak penting, nggak merugikan orang lain. Tapi dalam diri kita ini loh ada dasar Tuhan Yesus. Ada roh Allah yang selalu melindungi, yang selalu mengingatkan. Tinggal kita mau mendengarkannya, atau kita ya sudahlah. Lama-lama diri kita yang hancur. Sama seperti kotak yang kosong tadi. Gelas yang kosong atau botol yang kosong. Kita dapat dengan mudah digoyahkan. Kita dapat dengan mudah dihancurkan. Kita nggak punya pegangan hidup yang benar. Kita nggak tahu kita harus ngapain. Waktu orang-orang bilang, ya lebih baik nyontek lah, semua nyontek, teman-teman semua nyontek. Ya kita ikut. Nanti ada masalah apa lagi, ya tinggal ikut aja. Kita nggak punya integritas itu, kita nggak punya pegangan itu, kita nggak punya sesuatu yang bisa kita pegang sendiri. Pentingnya apa sih? Waktu kita nggak punya integritas itu, suatu saat misalnya semua orang yang nyontek itu, ini dalam contoh nyontek ya, misalnya semua orang yang nyontek itu nilainya bagus-bagus, terus ternyata kita nyontek hal yang salah, misal nih mau lulusan terus kita beli soal, beli jawaban, terus ternyata jawabannya itu salah, sudah nyontek, salah, nggak lulus lagi. Kita kan rasanya tuh jauh lebih hancur, lebih sakit gitu ya. Yaitu karena kita nggak punya pegangan, karena kita nggak benar-benar mengerjakan segala sesuatunya dengan integritas. Kalau sebenarnya ya, misalnya kita mau benar-benar belajar dengan sungguh-sungguh, kita mau mengerjakan segala sesuatunya dengan baik, dengan yang terbaik yang kita bisa, apapun hasilnya, kita pasti puas. Kita pasti ngerasa, oh ya sudah nggak apa-apa, ini sudah hasilku yang terbaik. Kalaupun hasilnya nggak maksimal, kita bisa memperbaikinya. Nggak mungkin kita sudah melakukan yang terbaik, terus kita nggak lulus. Tuhan juga pasti tahu, Tuhan pasti melindungi kita, Tuhan pasti mengingatkan kita. Nggak mungkin kita dengan gampangnya kita dihancurkan, karena kita punya sesuatu dalam diri kita itu. Nah, sama seperti bangunan ya, misalnya bangunan, semakin tinggi bangunan, itu fondasinya akan semakin dalam. Sama seperti diri kita. Semakin kita punya fondasi yang kuat, semakin kita punya sesuatu yang kuat di dalam diri kita, yang nggak bisa tergoyahkan. Seperti yang firman Tuhan tadi katakan, yang tahan uji, kita nggak bakal mudah roboh. Kayak bangunan tuh diterpa angin, diterpa gempa, nggak bakal mudah roboh. Karena fondasinya kuat, karena sesuatu dalam diri kita kuat. Bukan tentang apa yang ada di luar kita, bukan tentang aku cantik, aku keren. Tapi yang ada di dalam diri kita itu yang jauh lebih penting. Kita bisa kuat, kita bisa menghadapi kehidupan ini, kita tuh bisa banyak masalah yang terjadi, kita bisa tetap kuat. Itu karena apa yang ada dalam diri kita. Apapun yang terjadi di luar diri kita nggak bisa mengontrol. Tapi yang di dalam diri kita mau mengambil suatu keputusan, apapun yang kita ambil, kalau di dalam diri kita kuat, kita pasti bisa melakukannya dengan baik. Nah, susah nggak sih? Ya susah, jelas. Kita perlu bantuan atau kita perlu pertolongan dari siapa? Dari orang-orang sekitar kita. Kalau kita ada di komunitas yang baik, kita ada di lingkungan yang baik, percaya kita bisa saling support, kita bisa saling mendukung untuk kita tetap berintegritas. Salah satunya tetap stay di YouTube-nya EOG ini, tetap ikut komsel walaupun online. Itu semua sangat membantu.
kita bisa sama-sama menjaga integritas, kita bisa sama-sama saling mengingatkan, saling support. Itu membuat diri kita jauh lebih kuat dan kita bisa menghadapi segala permasalahan. Ya, kita sama-sama berdoa ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Kami sudah sama-sama belajar untuk kami memiliki integritas, untuk kami memiliki sesuatu yang berisi dan berbobot, sehingga kami gak mudah untuk digoyahkan, gak mudah untuk dirusak, gak mudah untuk dihancurkan oleh dunia ini Tuhan. Ajar kami untuk selalu dekat dengan-Mu Tuhan, ajar kami untuk selalu memiliki integritas, untuk memiliki komunitas yang baik, sehingga kami dapat bertumbuh dengan lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, see you and God bless you. Hello Eros, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kalian dapat memberikan persembahan melalui scan QR Code di sebelah sini. Kalau kalian ingin mengikuti video sebelumnya, kalian bisa klik sebelah sini. Dan juga jangan lupa untuk subscribe EOG TV. See you guys, Tuhan Yesus memberkati.